Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa. Oke, langsung saja kita membahas materinya. Yang pertama ada tentang pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur oleh lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam konsideran undang-undang dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Meski undang-undang tersebut ini telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, prinsip mengedepankan masyarakat sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dipertahankan. Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam bidang ilmu politik, keberadaan pemerintahan daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Ini dikutip oleh Mas pada tahun 1959. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran public goods. Ini dikutip oleh Smith pada tahun 1985. Sedangkan dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda. Dikutip oleh Literer pada tahun 1973. Kemudian, dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintahan daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi. Dikutip oleh J. pada tahun 1977. Terus yang kedua ada memahami makna masyarakat. Menurut Leach dan Percy Smith pada tahun 2001 menawarkan dua pendekatan untuk mendefinisikan masyarakat. Pendekatan pertama merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang atau Effective Community. Pendekatan ini menyeratkan adanya perbedaan antara masyarakat perkotaan atau pedesaan atau kesalingtergantungan ekonomis antara kota dan desa. Dengan demikian, masyarakat lebih diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Pendekatan kedua memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasikan dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai Effective Community. Masyarakat tidak dihubungkan dengan wilayah tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentu yang mempengaruhi identitas loyalitas. Terus ada yang ketiga tentang rentang pengertian partisipasi. Menurut Rahnen pada tahun 1992,
memulai pembahasannya mengenai partisipasi sebagai the action or fact of partaking, having or performing a part of. Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan. Partisipasi transitif apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa tujuan yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipasi mengandung konotasi positif. Begitu pula sebaliknya, jika kegiatan berpartisipasi ditujukan pada tujuan yang tidak sesuai dengan etika, maka disebut sebagai tak bermoral. Dalam perspektif yang lain, partisipasi juga berkonotasi positif apabila ia dipersepsikan sebagai tindakan bebas yang oleh subjek bukannya terpaksa dilakukannya atas nama partisipasi. Menurut Grace Graeber dan Gunther pada tahun 1996, menambahkan aspek yang lain yakni evaluasi dengan mengartikan partisipasi sebagai mechanism for enabling effective people to share in the creation of a project or program, beginning with identification all the way through to implementation and evaluation. Dengan demikian, maka konsep partisipasi menjadi sedemikian luas, mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat. Dengan mempertimbangkan berbagai uraian tersebut, maka partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan. Dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat, tampaknya pandangan ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Sherrill pada tahun 1988 bahwa pengertian partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. Artinya, sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada moto pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang berikutnya ada derajat partisipasi masyarakat. Pada pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, tak dapat dilepaskan dari 8 tingkat partisipasi yang diajukan oleh Arnstein sebagaimana dijelaskan oleh Burs et al. Pada tahun 1994. Pada tangga terbawah terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Tangga ini bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam merencanakan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik atau mengobati rakyat. Tangga kedua terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar meski tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tangga yang tertinggi terdiri dari 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan
maupun penyediaan layanan. Terakhir, saya kesimpulan, mengkaji tentang pemerintahan daerah seyogianya dimulai dari pemahaman istimewa atas aspek esensialnya, yakni partisipasi masyarakat. Jika seseorang hendak menekuni partisipasi masyarakat, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pemahaman atas makna masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan daerah. Yang kedua, penguasaan atas rentan pengertian partisipasi sehingga dapat memilah dengan baik perkembangan pengertian partisipasi serta beragam bentuknya dalam praktik pemerintahan daerah. Yang ketiga, pemahaman yang baik atas derajat partisipasi masyarakat yang menunjukkan tingkatan praktik partisipasi yang berlangsung dalam pemerintahan daerah. Demikian hasil pemaparan materi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, selalu support untuk saya. Terima kasih.